ketiga masuk dia akan berikan kambing, dan begitu seterusnya sampai telur, ayam. Kemudian ketika sudah habis waktunya dan imam sudah datang, dia lipat, kemudian dia ikut bersama-sama mendengarkan seorang khatib berkhutbah. Malaikat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan sangat luar biasa. Disebutkan bahwa antara bahu malaikat dan telinganya adalah jarak 50.000 atau 500.000 perjalanan terbangnya seekor burung. Dan disebutkan bahwa malaikat Jibril mempunyai sayap 600 sayap. Satu sayap, satu kepekan sayapnya sebesar menutupi ufuk. Begitu besarnya. Makanya Rasulullah SAW mensifati bahwa malaikat mempunyai sayap yang sangat banyak. Bahwasanya dia memiliki 2 sayap, ada 4 sayap, dan begitu seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian di dalam hadis yang ke-8, Rasulullah SAW mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Hadis ini menunjukkan keutamaan suami atas istri. Karena yang berinfak adalah suami. Al-yadul ulya, tangan di atas, yaitu suami, khair, lebih baik dari tangan di bawah, yaitu istri. Akan tapi jika seandainya istrinya yang berinfak, maka terbalik. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla bermakna istrinya lebih baik daripada suaminya. Dan ini tidak boleh ada di dalam rumah tangga seorang muslim, seorang istri yang menafkahi keluarga. Tidak boleh. Karena itu kekhususan yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang mempunyai qiwamah, punya tanggung jawab terhadap keluarganya adalah dengan infak. Dalam ayat yang lalu kita terangkan, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qayyim, adalah penanggung jawab terhadap wanita. Kenapa? Karena pertama Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dan yang kedua karena infak. Jadi anda sebagai suami, Allah muliakan anda daripada istri anda karena anda yadul ulya, tangan di atas. Dan yang kedua, orang yang berinfak lebih baik daripada orang yang menerima infak. Makanya konsep seperti ini yang diinginkan oleh Islam. Bahwasanya al-yadul ulya, orang yang berinfak, jelas orang yang berinfak orang yang mempunyai, orang yang memiliki. Karena orang yang tidak memiliki bagaimana dia berinfak? Orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'tih. Seseorang yang tidak memiliki bagaimana dia akan memberi? Berinfak tentu bermacam bentuk. Karena di dalam istilah syariat bahwa infak adalah suatu pemberian kita kepada seseorang yang kita memiliki pemberian tersebut. Dan ini bisa saja bermakna dia adalah harta, bisa saja bermakna dia adalah tenaga, bisa saja dia adalah bermakna jasa, jabatan, dan juga bisa saja bermakna ilmu dan sebagainya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa semua amal manusia yang kita berikan kepada manusia adalah sedekah. Semua amal, semua perbuatan kita yang kita berikan perbuatan tersebut kepada orang itu disebut sedekah. Mulai dari harta yang secara zahir benar-benar itu maknanya pemberian kita kepada orang harta itu adalah infak dan itu adalah sedekah. Akan tapi juga sedekah adalah disebutkan yang terkecil seperti senyuman. At-tabassum fi wajhi akhika sedekah. Senyum di hadapan wajah saudara engkau adalah sedekah. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan satu suapan yang engkau berikan ke mulut istri engkau adalah sedekah. Bahkan setesan air mani yang kita berikan kepada istri kita adalah sedekah. Apapun bentuknya. Imatatul adha anit tariq sedekah. Mengambil duri di tengah jalan adalah sedekah. Apapun bentuknya adalah sedekah. Jadi dia bermakna umum. Jadilah kita orang yang memberi. Dan juga di sini tersirat makna al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah, juga tersirat makna bahwa yang paling bahagia adalah tangan di atas daripada tangan di bawah. Bahwa tangan di atas adalah orang yang lebih berbahagia daripada tangan di bawah. Jadi jadikan kita berinfak, jadikan kita memberi kepada seseorang adalah kita lebih bahagia. Kalau seandainya bahwasanya
Seseorang jika seandainya dia berinfak dengan keikhlasan, akan datang kepadanya rasa kebahagiaan. Dan itu bagian dari kebaikan. Kebahagiaan yang didapat dari seorang yang berinfak, bahkan bisa-bisa melebihi dari orang yang mendapatkan infak, adalah sebuah kemuliaan dan keutamaan dari orang yang menerima infak tersebut. Jadi al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Dan di sini juga dianjurkan kita untuk memiliki cadangan untuk berinfak. Di sini anjuran kita untuk membayar zakat. Dan sarana untuk membayar zakat adalah kaya, bekerja. Jangan ingin bermalas-malasan. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik amal adalah sesuatu yang engkau tekuni. Bekerja baik-baik. Dan juga di sini sarana untuk benar-benar memfokuskan diri ke dalam apa yang Allah telah anugerahkan kita. Jadi berikan sesuatu kepada umat, sesuatu yang berharga yang Anda miliki. Semuanya membutuhkan. Umat sangat membutuhkan semuanya. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika ditulis surat oleh salah seorang ulama untuk mengajaknya untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan kilana ala khair, kilana ala thagrin min thuguril Islam. Sesungguhnya kita berdua wahai kawan, wahai saudara, adalah dalam kebaikan. Engkau dan aku berada di posisi penutup dari masuknya celah-celah kehancuran Islam. Saya menutup sisi kebaikan, endengmi, mengajarkan manusia di masjid-masjid, membuka buhul-buhul hati mereka, dan engkau membuka kota-kota, menaklukkan dengan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya jalan kebaikan. Berikan itu. Berapa waktu yang lalu kita telah mempelajari bagaimana syafaat, memberikan kedudukan yang kita miliki di masyarakat, memudahkan kaum muslimin, adalah sarana kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan isfa'u tu'jaru, berilah syafaat orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada kita. Sangat mudah. Yang fasilitas ini dijadikan oleh sebagian orang untuk mendapatkan kekayaan dunia. Anda ketika menduduki jabatan bukan untuk mendapatkan surga, tidak mendapatkan akhirat, tidak memudahkan syafaat, tidak memudahkan orang, akan tetapi menyulitkan. Ada istilah di kalangan-kalangan para pejabat kita, selagi bisa disulitkan, kenapa dipermudahkan? Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis sahih, Allahumma man syaqqa ala ummati fashquq alai. Ya Allah, barang siapa yang menyusahkan umatku, maka susahkan hidupnya, susahkan dia. Ingat ini bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hidup seseorang yang memudahkan orang. Berikan syafaat, berikan kedudukan yang kita miliki di masyarakat. Dan itu kadang-kadang jauh lebih besar dari harta yang kita infakkan. Makanya nanti kita terangkan bahwa infak secara umum adalah sesuatu yang dirasa berharga dalam diri kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wabda biman ta'ul. Mulailah dengan sesuatu, dengan orang-orang yang engkau tanggungi. Di sini perintah Rasulullah SAW bahwa pemberian tersebut dimulai dari orang-orang yang kita berkewajiban menafkahinya. Di dalam riwayat lain diriwayatkan, wabda biman ta'ul ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adnah. Mulailah dari orang-orang yang engkau bertanggung jawab darinya, ibu engkau, ayah engkau, saudara perempuan engkau, saudara laki-laki engkau, kemudian yang terendah dan terendah. Menunjukkan bahwa di dalam menafkahi kerabat itu dipilih yang prioritas. Kemarin kita terangkan bahwa syarat untuk menafkahi kerabat ada 3. Pertama, kita mampu untuk menafkahi. Yang kedua, kerabat tersebut memang sangat membutuhkan. Dan yang ketiga, ada hubungan ahli waris antara dia dengan kita. Dan di sini perbedaan antara nafkah istri, anak dengan nafkah kerabat. Para ulama mengatakan bahwa nafkah kerabat karena darurat. Dalam artian karena kerabat itu sangat membutuhkan, maka wajib bagi Anda untuk menafkahinya. Jika seandainya seorang kerabat memiliki kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri, maka tidak ada kewajiban untuk menafkahinya. Berbeda dengan seorang istri dan anak. Seorang istri menafkahi suami bukan karena darurat, akan tapi karena muasah, karena jalin hubungan kasih sayang ke sesama keluarga. Makanya
jika seandainya seorang istri mampu, tetap seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya. Kalau kerabat tadi dia mampu, maka tidak ada kewajiban. Kan tapi seorang suami berkewajiban menafkahi istrinya sekalipun istrinya mampu. 2 hari yang lalu saya mendapatkan SMS dari salah seorang ibu rumah tangga. Dia mengeluhkan, kebetulan dia adalah istri kedua dari salah seorang ikhwan. Kebetulan istri kedua ini kaya. Yang istri pertama biasa-biasa saja. Dia mengeluhkan adalah bahwa semua rumah yang ditinggali dia dengan suaminya itu adalah rumahnya, rumah istrinya. Kemudian fasilitas perabat-perabat rumah dia juga membeli. Sang suami karena melihat bahwa istri yang kedua memiliki, maka diberikan pula lah perabat-perabat rumah yang sama kepada istri yang pertama. Cemburu istri yang kedua, dia mengatakan, apa batas hak nafkah seorang istri, seorang suami terhadap istrinya? Apa batas keadilan? Ini contoh-contoh seperti ini memang kita harus peka. Jangan sampai kita menzalimi satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan seorang suami yang condong kepada salah satu istrinya, maka datang hari kiamat dalam keadaan miring. Datang dalam keadaan berjalan miring. Karena dia tidak berlaku adil terhadap kedua istrinya. Nah, yang seperti ini, sekaya apapun istri, tidak boleh kita ganggu uangnya. Kita tidak boleh menggunakan fasilitas yang dia miliki kecuali dengan keredoannya. Sebagian suami ingin menikahi salah seorang akhwat, mungkin karena kekayaannya. Itu tidak masalah. Rasulullah SAW menikah dengan saudagar kaya, Khadijah radhiyallahu anha. Akan tapi tidak pernah Rasulullah SAW mempergunakan harta Khadijah kecuali seizin dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dengan kemudahan dan kemurahan hati Khadijah. Kan tapi mempergunakan harta istri dan mempergunakan kesempatan di dalam kesempitan, ini tidak baik dan tidak bagus. Akan terjadi pertengkaran yang nanti ujung-ujungnya adalah perceraian. Jadi, sekaya apapun istri, seorang suami tetap wajib mengeluarkan hartanya untuk istri tersebut. Cuma para ulama berselisih. Apakah wajib bagi seorang suami mengeluarkan seharga makanan, seharga pakaian dan tempat tinggal, atau yang wajib baginya memberi makanan yang dibuat dan tempat tinggal yang siap dan pakaian yang jadi. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kewajiban bagi seorang suami tidak memberi uang. Kewajiban adalah memberi makanan, memberi pakaian dan memberi tempat tinggal sebagaimana di dalam hadis. Antut'imaha idza ta'int, engkau beri makan dia jika seandainya engkau makan. Tidak ada uang di sini. Wa antaksuha idza kasaut, engkau beri dia pakaian jika seandainya engkau berpakaian. Kemudian engkau beri dia tempat tinggal sebagaimana engkau beri tinggal. Menunjukkan bahwa di sini kewajiban bagi seorang suami adalah memberikan itu, tidak memberikan seharga dengannya. Perselisihannya di dalam nanti terjadi perselisihan jika seandainya seorang istri menuntut. Kemudian ditawarkan kepadanya pakaian, kemudian dia menolak. Tidak, saya mau uang. Maka di dalam hal yang seperti ini, bahkan seorang istri tidak berhak untuk menuntut uang. Tidak berhak menuntut uang. Kan, tapi dia berhak hanya sebagai seorang istri berhak mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian dan tempat tinggal. Tidak uang. Dan ini menjadi kesepakatan mazhab yang 4. Dan jumhur ulama, kecuali sebagian kecil dari pendapat ulama-ulama yang lainnya. Akan tapi itu diperbolehkan uang jika seandainya antara yang berinfak dengan yang akan diinfakkan telah terjadi kesepakatan. Ini diperbolehkan jika seandainya yang berinfak dan yang akan diinfakkan kepadanya sepakat bahwa kedua-duanya setuju bahwa yang diberikan adalah uang. Maka di sini baru diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa khairu sadaqah makana an zahri ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah ketika kita berada di dalam kekayaan. Di sini muskil, ada permasalahan.
Di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa sebaik-baik sedekah adalah engkau dalam keadaan syahih, engkau dalam keadaan susah, bakhil, engkau sangat membutuhkannya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik sedekah adalah di atas kekayaan. Mungkin jamak menggabungkan antara dua hadis ini, wallahu taala alam, kembali kepada pahalanya atau kembali kepada kemudahan bersedekahnya. Sesungguhnya hadis ini tertuju kepada kemudahan bersedekah. Anda kalau seandainya kaya, mudah bersedekah karena Anda memiliki banyak uang. Makanya menjadi kebaikan. Semakin kita kaya, semakin banyak jumlah yang kita infakkan. Akan tetapi segi banyak pahalanya itu kembali kepada hati. Sebagaimana semua amal ibadah itu kembali kepada hati, iman. Jadi semua perbuatan amal zahir itu kaitannya bermuara pada hati. Setebal mana iman kita di dalam mengamalkan satu amalan, setebal itu Allah akan memberi ganjaran. Dua orang yang sedang mengamalkan satu amalan yang sama,